kepada kita semua, khususnya umat-umat yang ada di Jemaat Bukit Zaitun. Kita bersyukur memuji dan memuliakan nama Tuhan oleh karena berkat Tuhan yang begitu indah sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul. Saya ucapkan terima kasih pada Sevin yang telah mengundang saya untuk dapat hadir ke Jemaat Bukit Zaitun untuk menyampaikan sedikit mungkin pengetahuan firman Tuhan. Dan tadi begitu saya lihat, oh ternyata Pak Pendeta Dolot sudah ada di Bukit Zaitun sekarang ya, Pak Pendeta Jimmy Dolot. Nah, saya mudah-mudahan saya tidak salah namanya. Halo, Ibu Pendeta juga ada. Kebetulan kami kenal dekat dan sudah sering bertemu dulu waktu di Jemaat Tumoto ya. Dan salam juga kepada seluruh anggota jemaat yang lain mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat Sabat, dan kiranya saya yakin kita semua berbahagia pada siang hari ini karena begitu banyak firman Tuhan yang telah kita terima melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan mungkin 30 menit ke depan, saya tidak akan lama-lama, saya akan menyampaikan satu buah pelajaran mungkin yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan mungkin akan memberikan pada kita lagi semangat untuk menjalani kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Sevin, sebenarnya terlalu lengkap, tapi mungkin sudah cukup jelas. Untuk saat ini, kebetulan kemarin saya ditawarinya offline ya Sevin, tapi karena saya berada di Subang, dan dari tadi saya baru selesai follow up pasien itu sekitar jam 9:30 tadi ya, baru selesai follow up pasien, jadi tidak memungkinkan kalau dari Subang ke Cimahi itu 1,5 jam biasanya baru bisa sampai kalau lancar ya, karena saya lagi berdinas di RSUD Subang, jadi makanya tidak bisa bertemu secara offline. Tapi mudah-mudahan pertemuan secara online juga tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk sama-sama bisa belajar ya, karena kebetulan juga sekarang lagi pandemi COVID yang masih meninggi, jadi saya pikir memang lebih baik kita bertemu secara virtual saja. Baik, saya akan share screen, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, ketika share screen mungkin mati ya, karena kebetulan saya nggak bawa laptop, bawanya hanya iPad saja, jadi kalau waktu share screen mati. Tapi nggak apa-apa, yang penting yang dilihat bukan muka saya, yang penting pelajaran hari ini yang bisa kita lihat dengan jelas ya. Kalau muka saya mah pasti sudah biasa saja dilihat oleh para anggota jemaat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar satu buah pelajaran yang tentunya karena kita hari ini adalah hari Sabat, kita akan belajar yang bersumber daripada Alkitab. Karena setelah saya belajar di Fakultas Kedokteran selama 5 tahun, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang telah menulis semua buku-buku yang semua yang ada di dunia ini saat ini. Oh, Tuhan sudah tulis semua. Jadi sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh atau nggak perlu biaya lagi untuk beli buku ke Gramedia mahal-mahal ya. Untuk beli apalagi ya, pokoknya pengetahuan-pengetahuan semuanya ada di dalam Alkitab. Dan kalau kita mau belajar, pasti kita bisa tahu dengan jelas pelajaran yang akan kita pelajari. Baik, judul khotbah saya pada hari ini adalah Rahasia Umur Panjang. Oke, sebelum kita mulai, kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, bila mana hamba-Mu akan menyampaikan sedikit dari pembelajaran firman Tuhan, biar kiranya malaikat Tuhan akan mengurapi hamba-Mu, dan biar kiranya malaikat Tuhan akan menguasai pikiran dan lidah hamba. Dan biar kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini, itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga jemaat yang mendengarkan, biarlah karunia Tuhan akan menjadi bagian mereka semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, rahasia umur panjang. Ketika berbicara terkait dengan siklus kehidupan, ya, nah, kalau kita lihat siklus kehidupan, ya, kehidupan ini adalah sebuah siklus. Kalau namanya sebuah siklus, berarti ada sebuah perputaran. Nah, ini harus kita pahami ya. Terkadang mungkin kita kurang mengerti gitu. Nah, jadi siklus kehidupan kita tahu, kita itu berasal dari seorang bayi yang nggak tahu apa-apa. Ya, ini bisanya hanya tidur, minta air susu, itu. Ya, awalnya itu kita mungkin seperti itu ya, seperti bayi. Lalu kemudian kita akan bertumbuh yang tadinya kita hanya bisa tidur, kemudian nanti kita akan bisa merangkak.
Ya, setelah kita merangkak, nanti kita akan bisa berjalan. Setelah kita berjalan, nanti kita akan bisa berlari, bahkan kita bisa bekerja, bahkan nanti kita bisa melakukan begitu banyak aktivitas yang tadinya kita tidak bisa lakukan. Tetapi, yang dinamakan siklus kehidupan itu akan terus berlanjut. Pinginnya, pasti Pak Pendeta Jimmy Dolot juga pinginnya terus di sini ya, Pak Pendeta ya. Pengennya tetap terus bekerja, bisa melakukan segala sesuatu dengan baik ya. Tapi ternyata siklus kehidupan itu tidaklah demikian ya. Nah, siklus kehidupan itu setelah kita berusia produktif, nanti kita memasuki usia 50 tahun, saya kurang tahu sih siapa yang usianya sudah di atas 50 tahun, tapi mungkin ada ya. Nanti kita akan memasuki yang kita bilang adalah masa tua ya. Nah, di masa tua ini yang tadinya kemampuan kita begitu banyak kita miliki, begitu banyak kemampuan yang kita miliki, akhirnya kemampuan kita itu akan terus menurun. Yang tadinya kita bisa berlari-lari, tapi akhirnya kita tidak akan bisa lagi untuk berlari. Ya, jadi nanti kita akan masuk ke dalam fase yang, nah biasanya orang-orang ini sekarang kalau ditanya nggak mau tuh ya, pasti masuk fase yang tua katanya ya, nggak mau dikatakan orang tua ya. Tadi saya dibilang pengkhotbah kita ini adalah anak muda, saya bersyukur berarti masih dibilang anak muda ya, padahal kalau dari segi usia mungkin memang masih muda, tapi bukan lagi sudah tidak terlalu muda lagi sepertinya ya. Nah, setelah kita memasuki fase usia tua, nanti selanjutnya kita akan memasuki fase di mana kita sudah lanjut usia. Nah, ketika sudah lanjut usia, akhirnya nanti kita akan mengalami suatu fase yang pasti semua orang akan mengalami, yaitu fase kematian. Dan kita yakin dan percaya bahwa semua umat manusia itu akhirnya akan mati, ya. Nah, cuma prosesnya aja yang beda-beda, ya, gitu. Nah, kalau kita tanya, impian semua orang, ini kalau ada yang pernah nonton nih ya, pasti saya yakin anak-anak muda tahu ini film ini ya. Impian anak muda itu pasti, impian semua orang itu adalah memiliki umur yang panjang. Itu sudah kita tidak pungkiri lagi. Nggak ada orang yang, apa ada sini yang ingin umur yang pendek? Siapa kira-kira yang ingin umur yang pendek? Nggak ada ya pastinya ya. Pastinya, impian semua orang adalah memiliki umur yang panjang. Ini kalau kita lihat, ini kisah cinta intinya ya. Jadi ini ada sebuah, film. Judulnya adalah film Up waktu itu ya. Sebentar. Nah, judulnya adalah film Up. Jadi, film ini itu adalah film yang mengisahkan tentang hubungan. Ya, jadi mereka ini kenal dari usia kecil, dan karena mereka kenal dari usia kecil, kebetulan mereka berjenis kelamin yang berbeda, dan akhirnya mereka saling mencintai. Dan setelah saling mencintai, akhirnya mereka pun hidup dalam rumah tangga yang begitu indah, penuh dengan masalah tentunya ya, rumah tangga nggak ada yang mulus-mulus aja ya. Nah, semuanya banyak masalah, tapi mereka sampai pada usia tua, kakek dan nenek. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Siapa yang tidak bermimpi untuk mencapai usia yang tua tentunya ya, memiliki umur yang panjang itu adalah impian semua orang. Tapi saya nggak tahu ya, siapa tahu sini ada yang bermimpi untuk memiliki umur yang pendek, ya itu adalah pilihan. Tapi saya pikir rata-rata kita semua ingin memiliki umur yang panjang gitu ya. Nah, di sini mungkin tidak terlalu banyak kali ya yang orang Batak, tapi tadi saya lihat ada beberapa yang berasal dari suku Batak ya. Ketika salah seorang meninggal dan orang tersebut tentunya sudah memiliki anak-anaknya, sudah menikah, sudah memiliki pekerjaan yang baik ya, kita bisa bilang seperti itu ya. Bahkan orang tersebut mungkin sudah memiliki, ya kita bilang sudah mapan lah ya. Saya juga kurang mengerti, mungkin bisa dikoreksi kalau salah ya. Tapi ada sebuah adat yang mengatakan bahwa ketika orang meninggal dan mencapai keadaan yang dinamakan sahur matua. Nah, sahur matua ini adalah ketika kita memiliki pencapaian yang begitu luar biasa mungkin ya selama kita hidup di dunia. Artinya mungkin umur kita sudah sangat panjang sekali, dan kita sudah memiliki anak kita sudah selesai, semuanya sudah bekerja dengan baik, memiliki keturunan dengan baik, maka orang tersebut akan mati dengan sebuah bukan nominasi ya, tapi kita bisa bilang adalah sebuah penghargaan yang diberikan dari anak-anaknya, yaitu meninggal dengan adat sahur matua. Nah, ini adalah impian semua orang untuk bisa meninggal. Karena ketika meninggal dengan kondisi sahur matua, dikatakan bahwa orang tersebut sudah meninggal dengan tenang, katanya demikian ya. Gitu. Ini dari segi-segi dunia aja saya bilang ya, gitu. Nah, tapi kita lihat kira-kira sebetulnya mengapa Alkitab menyarankan kita untuk memiliki umur yang panjang tentunya ya. Nah,
Kita lihat di dalam Amsal 20 ayat 29. Dikatakan seperti ini. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua, katanya apa katanya? Uban. Ya, kita tahu uban itu jangan dicabutin, makanya ya Pak Pendeta kalau punya uban jangan dicabutin ya, karena uban itu ternyata adalah sebuah keindahan katanya menurut Amsal 20 ayat 29 ya. Jadi ini betapa luar biasanya gitu ya, bahwa ketika kita memiliki umur yang panjang, maka kita memiliki keindahan yang luar biasa, yaitu adalah sebuah uban. Jadi nggak sekedar hanya kalau kita tuh mau umur panjang supaya sahur matua, bukan itu ya, itu kata dunia. Tapi kalau kata Alkitab dikatakan bahwa keindahan orang tua ialah ubannya. Lalu di dalam Yesaya 46 ayat 4, nah ini ayat yang sangat menghibur mungkin bagi para orang tua ya. Dikatakan apa katanya? Sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu ya. Kalau di terjemahan hari-harinya dibilang katanya sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku akan menggendongmu. Makanya rambut kita itu jangan dicat. Kalau memang sudah putih itu berarti menandakan kita tuh perlu pertolongan Tuhan yang lebih baik gitu ya. Justru Tuhan kalau lihat, oh ini rambutnya putih, nanti akan digendong gitu ya. Kalau dicat rambutnya jadi hitam, nanti nggak ketahuan ya gitu. Ini bercanda aja ya. Kalau anak muda yang hotmo memang begitu, lebih banyak bercandanya kadang dibandingkan dengan seriusnya ya. Tapi nggak, yang penting kita bisa mengambil pelajarannya. Jadi memang ketika kita memiliki usia yang begitu panjang, maka kita ini akan semakin disertai oleh Tuhan. Nih, Ayub 12 ayat 12 katanya, konon hikmat katanya. Hikmat itu ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Orang yang sudah tua adalah orang yang memiliki hikmat yang begitu banyak. Siapa yang nggak mau memiliki hikmat? Jadi memang ketika kita sudah tua, memiliki umur yang panjang, begitu banyak keuntungan yang kita akan dapatkan sebagai umat-umat Tuhan. Bahkan dikatakan seperti ini ya, kesempurnaan dan roh kesucian tidak dapat dicapai dengan tubuh dan pikiran yang berpenyakit. Nah, ini memang penting ya, dalam buku Nyonya Ellen White dibilang ya, memang bagaimana kalau kita nggak memiliki umur yang panjang atau mungkin kita sakit-sakitan, bagaimana caranya kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik ya, sementara kita sakit. Gimana caranya orang sakit bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik gitu ya. Jadi memang inilah mengapa begitu pentingnya kita itu memiliki umur yang panjang. Tadi sudah dijanjikan oleh Tuhan kita mendapatkan uban itu adalah mahkota pada orang tua. Dikatakan ketika umur kita rambut kita sudah putih, artinya usia kita sudah lanjut, maka Tuhan akan semakin menggendong kita. Bahkan dikatakan dalam kitab Ayub, ketika kita berusia sudah lanjut, maka kita akan memiliki banyak hikmat kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan dalam buku Nyonya Ellen White, dikatakan bahwa kesempurnaan dan kesucian akan menjadi milik kita ketika kita panjang umur dan tidak berpenyakit. Tentunya kalau berpenyakit ya nggak mungkin panjang umur ya gitu. Jadi memang ini adalah sebuah impian yang kalau menurut kita adalah impian yang Alkitab memang nyatakan juga gitu. Jadi nggak salah kalau kita mau memiliki umur yang panjang ya, asal motifnya benar gitu ya. Terkadang kita mau memiliki umur yang panjang, motifnya terkadang salah gitu ya. Mungkin kita mau memiliki umur yang panjang cuma ingin supaya kita masih bisa menikmati hidup di dunia, padahal tidak seperti itu ya. Sebetulnya begitu banyak keuntungan yang Tuhan berikan ketika kita memiliki umur yang panjang. Nah, sekarang apa permasalahannya? Nah ini ya, masalahnya tuh mencapai sesuatu itu tidak mudah ya, selalu ada masalahnya ya. Nah ini masalahnya, karena umur ini tidak ada yang tahu ya. Mau tanya pendeta jurusan S3, S5 juga ya, S Lilian juga ya, nggak ada, umur nggak ada yang tahu itu usia sampai berapa, itu nggak ada yang tahu ya gitu. Bahkan semua orang dokter pun tidak tahu ini usianya sampai kapan ya. Makanya saya bingung kadang kalau ditanya pasien, dok, kira-kira saya bisa hidup berapa lama lagi ya? Loh, memangnya saya Tuhan ya, saya nggak tahu ya berapa lagi lama orang bisa hidup. Cuman kebetulan saya kan belajar, jadi tahu kadang kalau penyakit ini bertahannya sekian mungkin sekian tahun ya. Tetapi kan umur tidak ada yang tahu. Umur itu adalah rahasia ilahi. Bahkan tadi kita sudah belajar di pelajaran sekolah sahabat kita, ada beberapa rahasia yang tidak bisa kita ketahui ya. Salah satunya adalah umur ini gitu ya. Jadi saya nggak tahu, kadang saya bingung kalau ditanya, dok umur saya berapa tahun lagi ya? Nanti kalau saya jawab
Aduh, saya kan nggak tahu, nanti saya dikiranya dokter yang bodoh gitu ya, karena nggak belajar ya. Tapi memang umur itu tidak ada yang tahu gitu ya. Kita nggak bisa tahu sebetulnya umur kita ini sejauh apa dan sepanjang apa. Nah, bahkan makhluk hidup itu memiliki katanya jangka waktu hidup ya, dan berbeda-beda gitu tiap makhluk hidup, antara tikus, antara burung itu memiliki jangka hidup yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan ya gitu. Nah, kalau kita lihat juga ternyata begitu kita buka statistik itu teori piramida penduduk ya. Kalau kita belajar statistik ini tentunya kalau orang kesehatan atau mungkin orang statistik ya yang bekerja di bidang angka-angka, kalau kita lihat sensus kependudukan kita lihat berapa sih persentase usia tua? Coba kita bisa lihat. Lihat. Ini usia muda tuh, piramidanya lebar-lebar segini ya. No, segini nih. Lihat usia 25, 0 sampai 29 tahun. Usianya banyak sekali penduduk yang berusia segitu. Lihat. Banyak sekali penduduk yang usia segitu ya. Nah, tapi ternyata sangat sedikit usia yang 80 tahun ya. Ini adalah tipe teori piramida penduduk yang ekspansif ya. Jadi ekspansif itu adalah kebanyakan itu penduduknya itu hanya di usia yang muda, tapi usia tua itu nggak ada. Jadi kemana? Ya mati semua pasti ya gitu ya. Jadi sisanya itu nggak ada gitu ya. Nah yang bagus yang mana? Nah yang bagus itu yang ini stationary atau konstruktif ya. Nah ini antara rasio perbandingan antara orang yang muda dan orang yang tua itu kurang lebih hampir sama gitu ya. Kalau ekspansif ini kita lihat orang tuanya cuma segini, coba, aduh, beda dengan orang mudanya. Lihat orang mudanya segini panjangnya, tapi orang tua hanya segede gini gitu ya. Nah, kalau kita lihat piramida penduduk Indonesia tuh kayak gimana ya. Nah, kalau kita lihat ternyata piramida kita itu adalah yang ekspansif ya. Jadi orang-orang di Indonesia itu rata-rata hanya hidup sebentar ya gitu. Jadi hidupnya itu paling lama nih ya, paling banyak itu hanya di usia 45 sampai 49 tahun. Jarang sekali yang mencapai usia 75 tahun tuh. Lihat, bisa dilihat piramidanya sangat sedikit yang mencapai usia 75 tahun. Sementara angka kelahirannya begitu tinggi, lihat sampai 11,68. Bayangin, dari 11 ke 2 itu banyak atau sedikit, Sevin? Dari angka 11 ke angka 2 bedanya berapa ya? Beda banyak ya, beda hampir 9, coba bisa dibayangkan gitu ya. Jadi sangat sedikit rasio penduduk orang Indonesia yang memiliki umur yang panjang. Ini sangat sekali kita sayangkan ya. Nah, kenapa bisa? Kok bisa sih kita tuh usia 75 tahunnya sedikit banget? Bedanya tadi selisihnya sampai angka 9. Ini kan banyak banget ya. Beda 9 itu sangat banyak gitu ya. Dari 9 ke 2,73 atau mungkin beda 8 gitu ya. Beda 8 poin itu kan kalau kita pertandingan sepak bola udahlah pasti kalah gitu ya. Beda 8 poin itu udah kayak istilahnya adalah perbedaan yang udahlah nggak mungkin lagi ada harapan kecuali ada mujizat mungkin ya gitu. Jadi ini merupakan perbedaan yang sangat-sangat miris kalau kita lihat usia penduduk kita itu sangat-sangat sedikit yang mencapai umur yang tua gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ternyata penyebabnya itu sangat banyak ya. Jadi, kenapa orang-orang itu tidak bisa mencapai umur yang panjang? Yang pertama, itu kebanyakan sekarang permasalahannya adalah karena permasalahan kardiovaskular atau yang kita bilang adalah permasalahan jantung. Jadi 32,3% orang-orang itu meninggal akibat penyakit jantung ya. Bahkan ngerinya Bapak Ibu sekalian, setiap 1 detik, nah awas bukan 1 menit ya, tiap 1 detik survei itu menyatakan 1 orang akan mati oleh karena serangan jantung. Ayo. Bukan tiap 1 menit. 1 menit itu masih lumayan lama. 1 menit itu masih lumayan lama ya. Ini tiap 1 detik. 1 detik itu ya. Nah ini detik sekarang jalan, 1 orang meninggal di dunia. Detik sekarang berjalan, 1 orang meninggal di dunia. Berarti bisa dibayangkan berapa orang yang meninggal dalam 1 hari. Begitu banyak orang yang meninggal akibat kelainan jantungnya. Bahkan ada juga yang meninggal akibat kanker, meninggal akibat masalah pernafasan ya. Itu memang banyak sekali. Nah, kalau kita lihat juga sekarang ya, kalau sekarang memang penyebab kebanyakan itu adalah meninggal akibat COVID-19 ya, walaupun sekarang trennya sudah mulai agak menurun ya, ini angkanya masih tahun 2021 ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, sama ya, penyebab kematian tertinggi itu yang pertama akibat stroke. Ya, stroke itu adalah penyakit di bagian saraf yang mengakibatkan kelumpuhan akibat gangguan perdarahan pada bagian otak ya.
gitu. Itu kebanyakan kita meninggal akibat stroke. Atau yang kedua adalah jantung, diabetes mellitus ya, dan sisa-sisanya ya. Pokoknya banyak sekali penyakit, ada 10 penyakit di sini yang dikasih urutan yang menyebabkan begitu banyak orang-orang yang harus mengakhiri umurnya, yang harusnya umurnya 75 tahun, umurnya 30 tahun, tetapi mereka akhirnya harus mengakhiri umurnya sebelum mencapai usia tersebut ya. Nah, bahkan sekarang ya pandemi COVID sedang meningkat dengan tajam ya. Bahkan varian Omicron ini bisa menginfeksi ya. Yang tadinya varian Delta itu hanya segini kurvanya, tetapi Omicron itu bisa mencapai puncak yang lebih tinggi ya. Itu makanya ada alasannya sebenarnya kenapa bisa seperti itu. Tapi sekarang saya bukan mau membahas itu ya. Lalu apa sebetulnya yang manusia lakukan ya? Nah, kan orang udah tahu, aduh gimana ya, saya harus panjang umur, saya harus bisa mencapai umur yang panjang, pokoknya saya nggak mau kena serangan jantung, saya nggak mau kena stroke. Apa yang biasanya manusia lakukan? Nah, yang pertama pasti mereka suka beli buku ya, beli buku katanya rahasia umur panjang dan apa ini, barokah ya kalau nggak salah ya, kalau di orang muslim bilangnya seperti itu ya. Mereka beli buku-buku bestseller ini biar harganya 300.000 ini kalau nggak salah, terakhir saya lihat itu ya di Gramedia itu harganya 300.000, karena saya juga beli kebetulannya untuk belajar. Nah, jadi harganya kurang lebih 300.000. Orang-orang akan berlomba-lomba membeli buku tersebut, bahkan dibilang adalah bestseller katanya. Wah, luar biasa ya. Jadi orang-orang itu sangat tertarik ketika pengen cari tahu bagaimana caranya kita ini supaya bisa panjang umur. Bahkan mereka mencari kutipan-kutipan yang diberikan oleh manusia ya. Saya mau cari apa sih kutipan yang bikin kita panjang umur ya. Bahkan begitu banyak orang-orang yang bilang, kamu itu kalau mau panjang umur jadilah seorang vegetarian. Oh, ada yang bilang kayak gitu ya. Jadi cuma makan sayur-sayur doang katanya ya. Karena katanya survei menyatakan bahwa ketika kita menjadi orang yang vegetarian, maka kita ini memiliki umur yang panjang. Nanti di kelompok sebelah bilang kayak gini, kamu itu harus olahraga dengan teratur ya. Harus sering-sering berolahraga, harus sering-sering berlari di sore hari supaya kita memiliki tubuh yang fit dan supaya kita memiliki umur yang panjang. Begitu banyak orang-orang memiliki opini-opini untuk bisa memanjangkan umur. Bahkan terkadang mereka memaksa gitu ya. Dibilang katanya kita dipaksa untuk menjadi seorang vegetarian supaya kita ini bisa memiliki umur yang lebih panjang katanya. Bahkan orang-orang konsul ke dokter, datang ke dokter sana sini, periksa kesehatan, cari mana dokter yang bagus, padahal semua dokter sama aja ya, pada prinsipnya gitu-gitu juga. Ya, cari mana dokter yang bagus, nggak masalah mau bayar mahal, yang penting saya bisa hidup sehat katanya. Cari obat-obatan, kalau obat-obatan urusannya Sevin ya, saya nggak terlalu mengerti sedikit ya, cuma ngerti dikit-dikit doang tentang obat-obatan ya, tapi Sevin lebih paham. Jadi kadang beli obat-obatan mungkin yang harganya lebih mahal, nggak, saya maunya yang paten, nggak mau yang generik, saya maunya beli yang paten obatnya, nggak mau yang generik ya, gitu ya Vin ya biasanya ya kalau orang-orang beli obat. Nah ternyata, terkadang juga ya beli masker banyak-banyak, apalagi lagi pandemi, bosa bodoh orang nggak kebagian. Beli susu beruang, katanya susu beruang bisa mencegah COVID, akhirnya beli berlomba-lomba sampai saling adu pukul ya. Makan sekarang minyak goreng juga katanya ya bisa antri-antri ya, gitu. Banyak sekali usaha yang dilakukan oleh manusia demi mencapai sebuah umur yang panjang. Bahkan kalau mereka bisa membunuh orang lain supaya mereka bisa panjang umur, kayaknya dilakuin juga gitu ya. Nah, apakah hal tersebut sudah tepat? Nah, ini pertanyaan kita ya. Sebagai orang-orang yang beriman, yang memiliki pengetahuan akan Alkitab, kira-kira apakah hal tersebut sudah tepat? Apakah panjang umur ini hanya disebabkan oleh karena kita menjadi seorang vegetarian? Apakah panjang umur itu hanya disebabkan oleh karena kita hidup memiliki pola hidup yang sehat? Apakah vegetarian itu hanya dengan kita ini sering rajin konsul ke dokter mengobati penyakit kita? Apakah panjang umur itu sudah benar dengan kita makan makanan yang bergizi, berolahraga? Kalau kata Rumah Sakit Advent itu apa? Hidup sehat, minum air putih, berjemur, bla 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 bla. Apakah hal tersebut sudah tepat? Tentunya sudah tepat ya, itu memang benar ya, jadi tidak ada yang mengatakan bahwa itu salah. Tetapi terkadang kita tidak mengerti ya, ini adalah sebuah filsafat yang ada di kedokteran. Dikatakan bahwa kita itu kalau ngobatin itu ada 3 jenis. Yang pertama kita itu mengobati secara kausatif ya, atau itu berbasis penyebab ya, atau kita mengobati hanya simptomatik
berbasis keluhan. Ya, jadi makanya jangan protes kalau terkadang, dok kenapa ini saya masih flu-flu lagi, baru minum obat 8 jam, flu-nya muncul lagi, nyerinya hilang lagi. Nah itu namanya pengobatan simptomatik ya, gitu. Dan ada juga yang kita bilang adalah pengobatan kuratif. Kalau kuratif ini udah nggak bisa diapa-apain ya, gitu. Nah kalau pengobat yang mana yang paling bagus ya, tentunya pengobatan yang nomor 1, yaitu pengobatan yang sifatnya kausatif atau berbasis penyebab. Ya, kita tuh harus tahu sebenarnya kita ini sakit apa, penyebab kita ini kenapa. Nah, jadi yang terkadang orang-orang nggak tahu itu, orang-orang suka beli obat ke apotek, ya gitu ya. Saya tidak mempermasalahkan ya orang-orang mau beli obat di apotek sendiri atau bagaimana, nggak masalah. Ya, itu adalah pilihan hidup. Tapi permasalahannya ketika kita beli obat ke apotek, itu tuh kita mengobati secara simptomatik, kasarnya seperti itu ya. Kita itu jarang sekali mengobati sesuatu itu secara etiologi atau berdasarkan penyebabnya. Nah sama, terkadang tuh kita tuh rahasia umur panjang tuh taunya tuh hanya simptomatiknya doang. Taunya itu berdasarkan keluhannya aja gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan atau penyebab yang betul orang-orang itu tuh bisa panjang umur. Nah terkadang tuh kita nggak tahu gitu ya. Jadi betapa pentingnya kita itu hari ini harus mengetahui sebetulnya apa sih yang membuat kita ini bisa panjang umur. Nih, dalam bukunya Ellen White dikatakan seperti ini. Jikalau orang-orang akan mempertimbangkan penyebab sampai pada pengaruhnya dan mengikuti alurnya, maka mereka tentu akan mengejar jalan yang akan memastikan kesehatan. Jadi kita sebelum tahu dulu umur panjang itu harus gimana, kita harus tahu dulu apa sebetulnya yang menyebabkan kita ini memiliki umur yang pendek. Kenapa kita tidak bisa mencapai umur yang panjang? Itu harus kita tahu dulu ya, gitu. Nah, sekarang kita sama-sama. Jadi, apa penyebab sesungguhnya? Apa penyebab kita umur pendek itu? Karena kita stroke, karena kita nggak makan yang sehat, karena kita nggak jadi vegetarian, apa karena kita nggak rajin olahraga? Apakah itu penyebab yang sesungguhnya kita tidak memiliki umur yang panjang? Nah, totem pro parte. Saya pernah dengar totem pro parte, ya ini bahasa dari Portugis ya. Kalau mungkin pernah mendengar khotbahnya Dr. Larry, beliau pernah membawakan khotbah dengan judul ini ya, totem pro parte. Nah, jadi totem pro parte adalah suatu tindakan di mana kita tuh terkadang terlalu mendiskreditkan sesuatu ya. Jadi terkadang kita selalu bilang, oh enggak, saya pokoknya hidup sehat dengan makan menjadi vegetarian, saya akan umur panjang. Enggak, saya olahraga pasti umur saya panjang. Nah itu, kita sering seperti itu, totem pro parte. Jadi memandang sesuatu itu kecil aja, pokoknya umur panjang itu oleh karena kita hanya menjadi vegetarian, oleh karena hanya kita menjadi orang yang sering rajin olahraga. Ya, kita nggak boleh jadi orang yang totem pro parte. Ya, ini dia sebetulnya. Roma 6 ayat 23. Apa katanya? Sebab upah dosa ialah apa katanya? Maut. Jadi Bapak Ibu sekalian, simpel sekali sebetulnya. Kenapa kita ini tidak bisa mencapai umur yang panjang? Kenapa umur kita kok sampai di usia 50 tahun aja ya dok? Kenapa saya harus meninggal di usia segini? Karena ini Roma 6 ayat 23 Bapak Ibu sekalian. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selama kita masih berdosa, maka apa katanya? Upah dosa ialah maut sekalipun. Nah ini, dalam bukunya Ellen White dikatakan, ada hubungan yang telah ditetapkan ilahi antara, apa katanya? Antara dosa dan penyakit. Dosa dan penyakit berperan satu sama lain sebagai sebab dan akibat. Jadi jangan pernah menyalahkan sesuatu karena kita, aduh kenapa kita ini memiliki penyakit seperti ini, kenapa kita ini mungkin tidak memiliki umur yang panjang. Tadi udah jelas kata Roma 6 ayat 23, selama kita ini masih berdosa, selama kita ini hidup penuh dengan begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan, maka bagaimana caranya Tuhan ini mau memberikan kepada kita umur yang panjang? Karena dibilang dosa menimbulkan penyakit, nih dibilang antara dosa dan penyakit itu ada hubungannya gitu. Jadi nggak bisa lu tuh tiba-tiba ke gua tuh datang sakit stroke gara-garanya nggak tahu, ya nggak mungkin gitu ya. Pasti lu tuh kena stroke tuh karena ada penyebabnya gitu ya. Saya nggak tahu apakah lu karena berdosa atau hal yang lain. Tetapi pada prinsipnya selama kita hidup di dunia ini semakin banyak dosa yang kita buat, maka apa katanya? Tadi Roma 6 ayat 23, maut
akan menghampiri kita di sepanjang kehidupan kita. Ya, nah nih kutipan dari buku Hidup yang Menyehatkan. Segala hal yang menentang hukum menciptakan apa katanya? Kondisi jiwa yang berpenyakit. Kalau kita menentang hukum, awas ya. Jadi bukan sekedar hanya cuman, oh kalau mau umur panjang jadi vegetarian, oh kalau mau umur yang panjang harus rajin olahraga. Bukan, itu betul. Saya tidak pernah menyalahkan hal tersebut. Tapi kita jangan melupakan, masih banyak hukum-hukum Tuhan yang harus kita ikuti. Masih banyak peraturan-peraturan Tuhan yang harus kita ikuti. Ingat, ada 10 hukum, mulai dari hukum pertama sampai hukum yang terakhir. Kita tanya dulu, apakah kita ini mungkin sudah melakukan hukum pertama sampai hukum yang terakhir? Nah, itu mungkin kita jawab dalam hati kita masing-masing. Ya, kita pengen mungkin memiliki umur yang panjang, tetapi tiap hari kehidupan kita hanya kehidupan yang penuh dengan dosa. Gimana ceritanya Tuhan memberikan umur yang panjang? Jelas-jelas dibilang, segala hal yang menentang hukum akan menciptakan kondisi jiwa yang berpenyakit. Dan ini Bapak Ibu ya, saya pernah ketemu dengan orang, dia adalah orang yang mungkin tidak terlalu beragama dengan baik, saya bilang. Tetapi dia tahu bagaimana caranya dia itu bisa hidup dengan baik. Saya yakin Tuhan sudah memberikan kepada dia pengetahuan lebih dulu dibandingkan dengan pelajaran yang diajarkan dari pendeta. Dia selalu berbuat baik dan sampai sekarang usianya sudah hampir lebih dari 65 tahun. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana caranya kita ini bisa jangan berbuat dosa begitu banyak. Karena tadi, dosa itu upahnya adalah maut. Allah sebetulnya menjadikan manusia untuk memiliki hidup yang kekal. Sebetulnya Allah itu ingin sekali kita hidup yang kekal. Sejak awal penciptaan. Sejak awal penciptaan itu Allah itu ingin kita hidup kekal. Tetapi karena kita melanggar firman Allah, maka apa akibatnya? Upah dosa adalah maut. Ya, Allah sebetulnya sudah memberikan jalan kepada kita. Ya, jadi Tuhan itu nggak semena-mena. Kamu umur harus panjang. Gimana caranya? Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan kepada kita jalan supaya kita bisa memiliki umur yang panjang. Apa katanya? Di dalam Review and Herald dikatakan, di buku Hidup yang Menyehatkan juga dikutip ya, Allah dan hikmatnya telah menetapkan hukum-hukum. Nah, hukum-hukum alam untuk pengendalian yang benar atas pakaian kita, selera kita, dan hawa nafsu kita. Dan ia menginginkan kita untuk menurut dalam tiap hal. Bahkan udah jelas di dalam Kejadian 2, waktu itu kan Tuhan pingin kita ini umurnya panjang. Tetapi di dalam Kejadian 2 dikatakan bahwa semua pohon jangan dimakan, tetapi kalau kamu makan kamu akan mati. Tuhan tuh sudah jelas, sudah memberikan jalan kepada kita. Hei Adam, hei Hawa, ketika kamu menuruti apa yang aku telah perintahkan, perintah-perintahku itu akan memberikan umur yang panjang. Ya, dah jangan lama-lama. Nih ya, jadi perintah-perintah Tuhan, ini apa namanya, hukum-hukum Tuhan, bahkan sebelum ada hukum yang tertulis, ketika umat Israel itu panjang mungkin diceritain lagi ya, hidup di pengasingan pada saat itu ya, mereka itu mengumpulkan mana sesuai dengan peraturan yang Tuhan sudah berikan. Itu adalah peraturan-peraturan yang Tuhan berikan sebetulnya secara tidak langsung supaya mereka itu memiliki umur yang panjang ya. Nah, kalau kita lihat nih ya, umur dulu Adam 1930, tapi sekarang Nuh bisa 950. Bayangin, Adam dengan Nuh panjang umur, siapa panjang umur Nuh? Karena memiliki sebuah penurutannya kalau kita lihat ya. Nah, tapi makin ke sini kalau kita lihat Abraham hanya 175 tahun, David di sini Raja Moses ini hanya 120 tahun ya. Nah, dan sisanya hanya 70 tahun. Jadi memang begitu banyak usia-usia sekarang yang mungkin 70 tahun nanti udah syukur gitu ya. Ini apa penyebabnya gitu ya. Jadi memang akibat air bah, setelah air bah itu akhirnya Tuhan itu memperpendek katanya usia kita hanya sampai di 70 tahun ya. Nah, itulah alasannya kenapa makanya piramida penduduk kita itu yang harusnya angkanya itu tidak berbanding jauh tapi akhirnya berbanding jauh. Sudah terjawab ya. Jadi sebetulnya penyebabnya yang menyebabkan kita ini tidak bisa mencapai usia yang tinggi, usia yang panjang adalah karena apa? Karena kita adalah manusia yang terus-menerus berbuat begitu banyak dosa. Sampai kapanpun janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita berbuat dosa, maka apa katanya? Engkau akan menerima maut, kematian akan semakin dekat. Ya,
Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini udah jelas, ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena apa katanya? Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi ini penyebabnya, ya. Kita ini hanya memikirkan keinginan daging di dalam kehidupan kita. Jelas-jelas di Kejadian 6 katanya, rohku ini gak akan lama-lama, gak mau aku tinggal di manusia lama-lama. Ngapain katanya? Karena manusia itu hidup menurut dagingnya. Bahkan dalam Mazmur 90 ayat 10 katanya, dipendekin lagi, masa hidup kita itu adalah 70 tahun. Itu pun kalau kita kuat. Kalau misalkan kuat katanya 80 tahun lah kira-kira, ya gitu. Bahkan katanya kalau 80 tahun pun kita tuh hidupnya gimana katanya, terlalu terburu-buru dan melalang lenyap, ya. Jadi penyebabnya itu ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata. Apa aja katanya? Pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya. Jadi tadi beri masker itu kepentingan diri sendiri, ya, keinginan daging. Pesta pora, kemabukan, ya, semuanya itu telah kuperingatkan katanya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa katanya? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak main-main, ya. Nih dikatakan jelas, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi jangan bohong, ya. Kalau kita ini masih ada di dalam hidup kita ini iri hati, hanya memikirkan hidup kita ini, hanya memikirkan itu bagaimana ya supaya besok ini saya punya uang, bagaimana ya supaya besok ini hawa nafsu saya bisa terpuaskan, bagaimana ya supaya saya ini besok bisa hidup banyak uangnya, gitu. Itu tuh berarti kita masih memikirkan hal-hal yang dari daging, ya. Kalau roh itu apa sih sebetulnya yang harus kita pikirkan? Ini, ya. Jadi kalau kita mau memiliki umur yang panjang, pikirkanlah hal-hal yang ini. Kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan, kesabaran, dan yang terakhir adalah damai sejahtera. Itu adalah hal-hal yang harus kita pikirkan. Jadi jangan pernah nih lihat keinginan dagingnya. Kalau kita lihat nih, keinginan daging itu isinya hanya pencabulan, hawa nafsu, sihir, iri hati, marah-marah, perseteruan, perselisihan, ya, kedengkian. Ini adalah semua hal-hal yang mungkin kita pikirkan setiap hari, dan ini adalah keinginan daging. Gak heran kalau kita nanti akhirnya berdosa, ya. Inilah yang harus kita pikirkan, ya. Buah-buah roh ini, ya, penguasaan diri itu yang paling penting yang ada di dalam buah-buah roh. Kenapa? Kenapa saya bilang keinginan daging itu bahaya? Karena dalam Roma 8 ayat 6 tadi, di ayat ini sudah jelas dikatakan, di ayat bersautan, apa katanya? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu sekalian, barang siapa hanya memikirkan keinginan daging dalam kehidupannya setiap hari, maka apa katanya? Adalah maut, berdosa. Kalau kita hanya memikirkan keinginan daging, itu artinya kita akan berdosa. Dan kalau berdosa, apa katanya hadiahnya yang akan diberikan? Maut. Maut. Itu udah simpel, itu hukumnya, ya, gampang, penyebabnya itu gampang, ya. Tapi kalau kita memiliki keinginan roh, maka kita akan memiliki hidup dan damai sejahtera, ya. Ini pelengkap aja, ya. Dibilang kayak gini, sebagai akibat pelanggaran hukum, pikiran dan jiwa akan dilemahkan. Jadi kalau kita terus memikirkan keinginan daging, maka kita akan melanggar hukum Tuhan. Setelah kita melanggar hukum Tuhan, maka kita akan melemah, dan kita akan mengalami penderitaan, dan penderitaan akan dihasilkan karena kita melawan perintah Tuhan, ya. Itu bahkan dibilang katanya manusia merusak diri mereka sendiri, sakit segala jenis penyakit jasmani, cacat, bla 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 bla. Ini semua adalah akibat apa? Akibat melanggar hukum alam, melanggar hukum yang sudah Tuhan perintahkan. Kesuraman dan kemurungan akibat dari apa katanya? Kesuraman dan kemurahan akibat dari tidak menghormati hukum. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali hal-hal yang akibat kita ini mengikuti keinginan daging kita. Akibat kita lihat Adam dan Hawa ini pada saat itu mengikuti keinginan dagingnya. Dan ketika kita lihat juga kasus di mana di sini Raja Salomo
atau iya Raja Salomo kalau nggak salahnya ceritanya saya lupa juga. Dia itu terlalu menuruti hawa nafsunya, begitu banyak kejadian-kejadian yang dialami. Bahkan terjadi 10 tulah kesusahan di sini ya nih ya. Lihat akhirnya apa nih? Mulai dari air menjadi darah, lalu nanti muncul kodok. Ya ini cerita anak-anak ini semua lah ya. Nanti akhirnya muncul kemalaman dan akhirnya apa? Lihat apa? Kematian. Jadi perbuatan daging kita itu akan menyiksa kita dan pada akhirnya akan menimbulkan kematian. Apa nggak tersiksa itu ya? Air menjadi darah, kita mau minum pakai apa coba? Ini aja saya nggak minum baru berapa menit aja udah rasanya udah menderita. Apalagi kalau kita air menjadi darah, minum pakai apa kita ya? Mengerikan lah, saya nggak kebayang pokoknya itu ya 10 tulah yang terjadi pada cerita di Alkitab ya. Nah, jadi apa yang harusnya kita lakukan sih sebetulnya supaya kita ini memiliki umur yang panjang? Tadi sudah jelas ya. Nih dikatakan adalah tugas kita mempelajari hukum-hukum yang mengatur keberadaan kita dan apa katanya jangan hanya dipelajari. Nah terkadang kita itu kayak gini nih ya, orang akan itu sudah pintar akan teorinya, sudah belajar begitu banyak hal ya. Kalau ditanya mungkin apa ini guys? Oh tuh jawabannya udah begitu banyak ya. Tetapi bukan hanya itu yang harus kita lakukan. Yang paling penting apa katanya? Dan menurutinya ya, itu yang paling penting. Terkadang kita sudah banyak sekali belajar tahu akan firman Tuhan, tapi kita tidak pernah menuruti akan pengetahuan firman Tuhan. Ya, Ulangan 11 ayat 8 dikatakan, kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu, mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, ajarkan kepada anak-anakmu, tulis pada tiang pintu, supaya apa katanya? Panjang umurmu. Itu gampang kuncinya. Ajarin anak-anak kita hukum-hukum Tuhan. Makanya saya senang di Advent itu anak-anak selalu diberikan cerita anak-anak, renungan pagi, bahkan sekarang udah ada renungan pagi anak-anak, itu luar biasa. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah berikan itu supaya anak-anak kita memiliki umur yang panjang ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dikatakan ketika Raja Salomo meminta kepada Tuhan, apa yang diminta katanya? Minta hikmat. Buat apa hikmat dan pengertian? Supaya dia bisa membedakan mana yang harus diikuti ya. Dikatakan nih, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka aku akan apa katanya? Memperpanjang umurmu. Amsal 3 ayat 1-2 katanya, jangan melupakan ajaranku anak-anakku. Jangan lupakan, biarlah hatimu tetap memelihara perintahmu. Karena apa? Panjang umurmu dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita lupa pelajaran-pelajaran yang sudah ada di dalam Alkitab. Kasih persembahan dan perpuluhan, berikan kepada kita mungkin sedikit dari apa yang kita punya kepada janda atau fakir miskin supaya kita bisa berbagi. Lalu mungkin kita ikuti semua perintah-perintah Tuhan, belajar akan pengetahuan Alkitab. Itu semuanya yang harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Bahkan yang paling penting lagi nih ya adik-adik, supaya kita memiliki umur yang panjang, dikatakan apa katanya? Taatilah orang tuamu ya, hormat kepada orang tua. Nggak boleh kita itu durhaka sama orang tua ya, karena dijamin kalau udah durhaka sama orang tua mah nggak mungkin kita bisa bahagia dan memiliki umur yang panjang ya. Sekali lagi, Amsal 10 ayat 27 katanya, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik itu orang yang hanya memikirkan keinginan daging. Apa katanya? Diperpendek katanya. Tetapi harapan orang fasik hanyalah sia-sia. Jadi apa itu takut akan Tuhan? Kita udah tahu ya. Intinya kalau kita takut pada Tuhan, mari kita ikuti segala apa yang Tuhan sudah perintahkan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan. Ya, jadi takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi kalau kita masih suka tuh yang namanya kejahatan, kesombongan, kecongkakan, ya, apa tingkah laku jahat, suka berbohong, berarti kita masih belum takut akan Tuhan. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita selamanya nggak akan mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan. Jadi kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena takut akan Tuhan itu sebagai permulaan hikmat, memotivasi kita pada kekudusan, dan yang paling penting adalah memperpanjang hidup. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Ya, karena bahagia itu adalah kunci semuanya. Ya, gitu. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lakukan
Bukan sekedar dipelajari, lakukan. Lakukan jelas ya, supaya kita ini apa katanya? Beruntung dalam segala yang kita perbuat. Ini ketetapan dan perintah-perintah Tuhan itu kita lakukan, bukan sekedar tahu, datang, dengerin firman Tuhan, dah selesai. Sampai rumah nanti mungkin kepeleset sedikit, udah lupa semuanya ya. Gitu. Jadi jangan pernah ya seperti itu. Jadi lakukanlah apa yang sudah Tuhan perintahkan. Bahkan inilah yang paling penting dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut untuk dipuji. Apa katanya? Pikirkanlah semuanya itu. Pikir ini, jangan pikir, aduh besok makan apa, besok saya mau dapat duit gimana, besok harus gimana ya, aduh gimana. Jangan pikir itu. Udah ini aja nih yang dipikirinnya. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Itu aja kita pikir dalam pikiran kita. Ya, nih. Kalau kita ketahui ya, ini dalam ilmu kedokteran itu kita suka mendalami pemikiran manusia itu sebetulnya conscious mind-nya itu hanya 10% pengaruhnya. Ya, jadi alam sadar kita itu pengaruhnya itu hanya 10%. Sementara 90% pikiran kita itu dikendalikan oleh pikiran yang tidak sadar. Dan kalau kita lihat di dalam pikiran yang tidak sadar itu di nomor 7-nya ada salah satu hal yang mempengaruhi, yaitu adalah spiritual connection, atau apa yang kita bilang, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita selama sehari-hari memiliki kedekatan dengan Allah. Ketika kita memiliki kedekatan dengan Allah, pasti kita akan mengikuti apa yang Allah lakukan di sepanjang kehidupan kita. Nggak mungkin dong kalau saya mau dekat dengan pendeta Jimmy Dolot, saya nggak ikutin apa kesukaannya. Ya, apa pendeta ya? Nggak mungkin pendeta mau terima saya kalau mau mendekat dengan pendeta kalau saya nggak kasih kesenangannya pendeta Jimmy Dolot. Jadi memang kalau kita mau memiliki hubungan yang baik, kita harus melakukan kesenangan yang Tuhan lakukan. Apa katanya? Tadi Tuhan bilang, lakukanlah hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang benar sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Ingat, pikiran kita itu kita yang mengendalikan semuanya. Ya, jadi dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati-hati ya, jaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini dipengaruhi oleh begitu banyak hal-hal yang dapat menjatuhkan kita. Dan Amsal 4 ayat 23 dikatakan, berhati-hatilah tentang apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu itu menentukan hidupmu. Apalagi pikirannya yang subconscious, ya. Ini pikiran yang nggak kita sadarin. Terkadang kita melakukan hal sesuatu itu yang nggak kita sadarin. Makanya Filipi itu bilang, jadi akhirnya semuanya yang benar, semuanya yang mulia, semuanya yang adil, semuanya yang suci, semuanya yang manis, semuanya yang sedap didengar, itu yang kita pikirin di sini, ya. Pikirin di dalam otak kita itu ini semua, ya, supaya kita itu memiliki hidup yang kekal. Bahkan pelajaran sekolah sahabat kita bilang, orang benar katanya apa? Hidup oleh iman. Ya, Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau memang kita bilang kita memiliki iman, maka apa? Ketika kita memiliki iman, maka kita akan menuruti apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah menuruti apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan memiliki umur yang panjang. Jadi gampang sebetulnya. Nggak usah ribet-ribet. Ya, memang betul vegetarian akan memperpanjang hidup. Memang betul olahraga itu akan memberikan kepada kita umur yang panjang. Memang betul kita itu harus happy, harus jalan-jalan supaya kita itu memiliki umur yang panjang. Tapi pada dasarnya, kesimpulan kita pelajaran kita hari ini, penurutan akan firman Tuhan akan memberikan umur yang panjang di dunia ini dan hidup kekal. Ini yang paling pentingnya, hidup kekal bersama Tuhan di surga. Semoga firman Tuhan yang kita bawakan, yang saya bawakan hari ini bermanfaat buat kita semua. Jadi sekali lagi, mudah sekali buat kita. Kalau kita mau memiliki umur yang panjang, mari kita hidup benar di dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya ketika kita banyak memiliki hidup yang benar, ketika kita berusaha untuk menuruti apa yang sudah Tuhan perintahkan dan tidak berbuat dosa, maka kita akan memiliki umur yang panjang. Simple. Penurutan akan firman Tuhan. Dah,
selesai. Semoga bermanfaat dan kiranya Tuhan memberkati jemaat Bukit Zaitun. Amin.